Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nur Aziza dari kelas 7C dengan NIM 105401108 Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya guna untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar proposal. Adapun judul proposal saya yaitu peningkatan hasil belajar keterampilan membaca melalui pendekatan komunikatif siswa kelas 4 SD Impres Boronguntia, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu bab 1, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada latar belakang, keterampilan berbicara ini merupakan suatu proses komunikasi yang di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke sumber lainnya. Dalam komunikasi, tentu ada pihak yang berperan sebagai penyampai maksud dan penerima maksud. Hal ini dimaksudkan agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan kepada rekan bicara atau lawan bicara. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah pendekatan komunikatif dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas 4 SD Impres Boronguntia, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk meningkatkan hasil belajar keterampilan berbicara dengan menggunakan pendekatan komunikatif pada siswa kelas 4 SD Impres Boronguntia, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Adapun manfaat penelitiannya terdiri dari dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Di sini manfaat teoritis menjadi sumbangan pemikiran kepada guru di sekolah dasar guna menentukan pilihan penggunaan metode pendekatan berbicara sehingga dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan sebagai penambah bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hasil penelitian masalah berbicara, khususnya yang berkaitan dengan penelitian pembelajaran berbicara. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi murid, dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan aktivitas belajar di sekolah. Bagi guru, sebagai masukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan efektif. Dan bagi sekolah, hasil penelitian ini akan memberikan informasi yang berharga terhadap upaya perbaikan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas bab 2 yang terdapat kajian pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian. Yang pertama, yaitu kita akan membahas kajian pustaka yang terdapat 8 teori. Teori yang pertama yaitu hakikat berbicara. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Moeliono 1998 pada halaman 114 dinyatakan berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya atau berunding. Tarigan 1983 pada halaman 15 berpendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai bentuk atau wujudnya berbicara disebut sebagai suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Yang kedua yaitu tujuan berbicara. Secara umum, tujuan pembicaraan adalah mendorong atau menstimulasi, meyakinkan, menggerakkan, menginformasikan, dan menghibur. Tujuan suatu uraian dikatakan mendorong atau menstimulasi apabila pembicara berusaha memberi semangat dan gairah hidup kepada para pendengar. Reaksi yang diharapkan adalah menimbulkan inspirasi atau membangkitkan emosi para pendengar. Tujuan suatu uraian atau ceramah dikatakan meyakinkan apabila pembicara berusaha memengaruhi keyakinan, pendapat, atau sikap para pendengar. Alat yang paling penting dalam uraian itu adalah argumentasi. Untuk itu diperlukan bukti, fakta, dan contoh konkret yang dapat memperkuat uraian untuk meyakinkan para pendengar. Reaksi yang diharapkan adalah adanya penyesuaian keyakinan, pendapat, atau sikap persoalan yang disampaikan. Tujuan suatu uraian disebut menggerakkan apabila pembicara menghendaki adanya tindakan atau perbuatan dari para pendengar, misalnya berupa seruan, persetujuan, atau ketidaksetujuan, pengumpulan data,
penandatanganan suatu resolusi, mengadakan aksi sosial. Tujuan suatu uraian dikatakan menginformasikan apabila pembicara ingin memberi informasi tentang sesuatu agar para pendengar dapat mengerti dan memahaminya. Tujuan suatu uraian dikatakan menghibur apabila pembicara bermaksud menggembirakan atau menyenangkan para pendengarnya. Pembicaraan seperti ini biasanya dilakukan dalam suatu resepsi, ulang tahun, pesta, atau pertemuan gembira lainnya. Humor merupakan alat yang paling utama dalam uraian seperti itu. Reaksi atau respon yang diharapkan adalah timbulnya rasa gembira, senang, dan bahagia pada hati pendengar. Yang ketiga, yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan belajar berbicara. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan, yaitu pembicaraan dan pendengar. Kedua faktor tersebut akan menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan berbicara. Pembicara adalah salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kegiatan berbicara, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pembicara untuk melakukan kegiatannya. Yang pertama yaitu pokok pembicaraan, yang kedua yaitu bahasa, yang ketiga yaitu tujuan, yang keempat yaitu sarana, dan yang kelima yaitu interaksi. Selanjutnya yaitu pendengar. Suatu kegiatan berbicara akan berlangsung dengan baik apabila dilakukan di hadapan para pendengar yang baik. Karena itu, pendengar harus memenuhi. Selanjutnya yaitu pendengar. Suatu kegiatan berbicara akan berlangsung dengan baik apabila dilakukan di hadapan para pendengar yang baik. Karena itu, pendengar harus mengetahui persyaratan yang dituntut untuk menjadi pendengar yang baik. Yang keempat yaitu metode kegiatan pembelajaran berbicara. Beberapa alternatif bentuk kegiatan pembelajaran berbicara: menyapa atau bertegur sapa, memperkenalkan diri atau orang lain, bertanya tentang suatu informasi, menyampaikan ide, gagasan, memberikan, mengungkapkan perasaan, sedih, haru, bahagia, dan lain-lain, menyatakan keinginan atau kehendak, menerima atau menyetujui pendapat orang lain, memberikan kritik, saran, dan usul, berpidato dalam berbagai kesempatan, berbicara, berceramah atau berkhotbah, berdiskusi, bertanya jawab, wawancara atau percakapan, berkampanye, mempromosikan, memberikan petunjuk, meminta bantuan, menolak bantuan, menyampaikan berita kepada teman di radio, televisi, dan lain-lain, meminta maaf, memerintah, merayu, menyatakan apresiasi atau mengucapkan selamat, mengidentifikasi, membawakan acara resmi, hiburan, dan lain-lain, olahraga, kegiatan, dan lain-lain, dan berbicara lewat telepon. Yang kelima yaitu penilaian berbicara. Penilaian berbicara menggunakan instrumen tersendiri sebagai hal yang paling mendasar dalam keterampilan berbahasa lisan. Ada dua faktor yang dijadikan kriteria penilaian berbicara. Yang pertama yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Sebangun dengan salam faktor-faktor yang dinilai dalam berbicara. Yang pertama yaitu faktor kebahasaan yang mencakup pengucapan vokal, pengucapan konsonan, penempatan tekanan, penempatan persendian atau jeda, penggunaan nada atau irama, pilihan kata, pilihan ganda, variasi kata, tata bentukan, struktur kalimat, dan ragam kalimat. Yang kedua yaitu faktor non-kebahasaan yang mencakup keberanian dan semangat, kelancaran, kenyaringan suara, pandangan mata, gerak-gerik dan mimik, keterbukaan penalaran, serta penguasaan topik. Yang keenam yaitu media pembelajaran berbicara. Media pembelajaran ini diartikan sebagai alat komunikasi, misalnya seperti televisi, radio, tape recorder, video, dan telepon. Kemudian objek komunikasi misalnya seperti gambar, foto atau potret, karikatur, grafik, lambang atau simbol, berita, cerita, surat, papan pengumuman, papan nama, kain rentang, dan benda-benda atau suasana di sekitar. Yang ketujuh yaitu pembelajaran berbicara di SD. Pembelajaran berbicara di sekolah dasar dapat dilihat pada penjabaran kompetensi dasar atau KD setiap kelas sebagaimana dalam standar isi BSNP pada tahun 2006.
Yang pertama yaitu memperkenalkan diri sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun. Yang kedua yaitu menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Yang keempat yaitu mendeklamasikan puisi anak dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Yang kelima yaitu menjelaskan gambar tunggal atau gambar seri sederhana dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keenam yaitu melakukan percakapan sederhana dengan menggunakan kalimat dan kosakata yang dikuasai. Yang ketujuh yaitu menyampaikan rasa suka atau tidak suka tentang suatu hal atau kegiatan dengan alasan sederhana. Yang kedelapan yaitu memerankan tokoh atau cerita rakyat yang dikuasai dengan ekspresi yang sesuai. Yang kedelapan yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Penerapan pendekatan komunikatif sepenuhnya dilakukan oleh siswa atau student center, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Dengan demikian, siswa akan mampu bercerita, menanggapi masalah, dan mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan bahasa yang runtut dan mudah dipahami. Di dalam penelitian ini, penulis menemukan berbagai masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam keterampilan berbicara, yaitu di dalam pembelajaran bahasa Indonesia kurang dapat melatih siswa dalam aspek keterampilan berbicara. Selanjutnya, bagian B yaitu kerangka pikir. Penelitian ini dilandasi oleh pemikiran bahwa keterampilan berbahasa termasuk keterampilan berbicara, yang pada hakikatnya adalah komunikasi. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan bahwa pendekatan yang harus digunakan dalam pembelajaran adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif berorientasi untuk memperbaiki kosakata anak yang mengalami pembelajaran dengan cara mempraktikkan proses komunikasi. Pandangan inilah yang dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan terhadap kondisi pembelajaran berbicara yang selama ini rendah dengan mencoba memaksimalkan pendekatan komunikasi melalui beberapa siklus kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita beralih ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang didesain melalui penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research yang bertujuan untuk peningkatan hasil keterampilan belajar berbicara siswa kelas 4 SD Impres Boronguntia, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa dengan menggunakan pendekatan komunikatif. Bagian B yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 SD Impres Boronguntia, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Bagian C yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Impres Boronguntia, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa yang berjumlah 30 orang, terdiri dari 16 laki-laki dan 14 perempuan. Bagian D yaitu prosedur penelitian. Penelitian ini direncanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan dan persiapan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, refleksi, dan perencanaan ulang untuk siklus berikutnya sesuai perkembangan penelitian. Untuk bagian E, instrumen penelitian terdiri dari 2 yaitu tes hasil belajar dan lembar observasi. Tes hasil belajar ini diambil dengan menggunakan tes akhir pada setiap akhir siklus. Untuk lembar observasi, data mengenai keaktifan siswa diperoleh dari observasi selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Bagian F, sumber data yang terdiri dari 3 yaitu faktor siswa, faktor proses, dan faktor hasil. Faktor siswa di sini melihat presentasi kehadiran siswa yang hanya bertanya materi pelajaran yang belum dimengerti, kemajuan belajar siswa, serta kemampuan belajar estetik. Faktor proses yaitu melihat keaktifan siswa, interaksi siswa dengan guru, dan antara siswa dengan siswa lainnya dalam proses belajar mengajar. Faktor hasil yaitu melihat hasil keterampilan belajar setelah tes akhir yang diberikan setiap siklus. Bagian G, teknik pengumpulan data.
Prosedur penelitian tindakan kelas ini atau PTK ini terdiri atas 2 siklus. Tiap siklus dilaksanakan siswa sesuai dengan perubahan yang dicapai. Untuk melihat penguasaan siswa dalam berbicara, maka diberikan tes dalam setiap siklus. Sedangkan observasi awal dilakukan untuk mengetahui hasil belajar. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus kegiatan. Yang pertama yaitu siklus 1 dilaksanakan selama 4 kali pertemuan. Yang kedua yaitu siklus 2 dilaksanakan selama 4 kali pertemuan. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Data yang diperoleh berupa nilai hasil tes belajar diolah dengan menggunakan analisis kuantitatif, sedangkan hasil observasi aktivitas belajar murid diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Namun terlebih dahulu di-scoring dan ditabulasikan, kemudian dihitung frekuensinya, sehingga menjadi acuan untuk melakukan deskripsi. Demikian pula hasil wawancara dijadikan pelengkap atau pendukung hasil observasi. Yang terakhir yaitu indikator keberhasilan. Adapun skala untuk mengetahui keberhasilan penerapan pendekatan komunikatif pada pembelajaran berbicara disesuaikan dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan yaitu 65% yang digunakan di kelas 4 SD Inpres Boronguntia, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Demikian presentasi proposal dari saya, semoga bisa dipahami dan mudah dimengerti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.